Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Yusuf, NIM S1B1211045. Kelas A Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi segmentasi pasar. Langsung saja, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku pembeli yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda, di mana kebutuhan yang dimaksud yaitu konsumen yang sedang mencari kebutuhannya atau yang sedang mencari produk yang dia tidak miliki. Kedua yaitu perilaku pembeli, yang dimana yang dimaksud yaitu perilaku pembeli kepada penjual. Mereka akan menawarkan harga di bawah dari penetapan penjual. Mereka akan menawarkan dan penjual akan menargetkan harga tersebut. Kita lanjut di tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar terbagi menjadi 3, yaitu pasar lebih mudah dibedakan, pelayanan konsumen yang lebih baik, strategi pemasaran yang lebih terarah. Pasar lebih mudah dibedakan dimaksud yaitu pihak perusahaan akan menggolongkan pembeli yang homogen sebagai tempat pemasaran produknya. Pelayanan konsumen yang lebih baik, di mana yang dimaksud yaitu menjadikan konsumen sebagai prioritas utama dalam pemasaran produk dan memberikan layanan terbaik bagi para pembeli. Strategi pemasaran yang lebih terarah. Segmentasi pasar akan memudahkan pengelompokan dan pelayanan konsumen yang bersifat homogen. Kita lanjut di manfaat segmentasi pasar. Terbagi menjadi 6, yaitu mampu menerapkan gagasan pemasaran yang lebih jelas, bisa mengatur produknya lebih baik, mampu menemukan dan membandingkan kesempatan pasar, dapat mengelompokkan anggaran yang dimiliki secara tepat, dapat menciptakan dasar tarik di bidang pemasaran, membuat perusahaan berada pada posisi yang lebih baik. Lanjut kita masuk di syarat segmentasi pasar. Terbagi menjadi 4, yaitu 1. Harus bisa diukur atau measurable. Measurable yaitu segmentasi pasar yang dilaksanakan harus bisa diukur segi besar, luas, serta daya beli segmen pasar tersebut. Kedua yaitu harus bisa dilaksanakan atau actionable. Segmentasi pasar yang dilaksanakan harus bisa melayani segmen pasar secara efektif dan efisien atau secara baik. Ketiga, harus bisa dicapai atau accessible. Segmentasi pasar yang dilaksanakan harus dicapai dengan baik, yaitu tercapainya pasar sasaran atau target market. Keempat, yaitu harus cukup luas atau biasa disebut dengan substansial. Substansial membuat pasar luas terkesan lebih sempit, namun pada hakikatnya pasar yang homogeni tersebut tetap harus cukup luas supaya memasarkan aneka produk perusahaan sehingga bisa mendapatkan laba atau untung. Langkah-langkah segmentasi pasar terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi pasar, market segmentation. Terbagi menjadi 2, yaitu mengenali dasar yang digunakan untuk mensegmentasi pasar dan menyusun profil segmen. Penargetan pasar atau market targeting terbagi menjadi 2, mengevaluasi dasar tarik masing-masing segmen dan memiliki segmen sasaran. Penempatan pasar atau biasa disebut market positioning terbagi menjadi 2, yaitu menyusun penempatan segmen-segmen yang ditargetkan, menyusun bauran pemasaran tiap-tiap segmen. Segmentasi pasar atau market segmentation merupakan perusahaan yang mengidentifikasi dan membagi pasar menjadi beberapa kelompok segmen. Selanjutnya, dikembangkan segmen pasar yang menguntungkan. Kemudian diadakan evaluasi terhadap daya tarik segmen tersebut. Marketing targeting atau penargetan pasar merupakan fase menyeleksi dan melakukan kegiatan evaluasi satu atau beberapa segmen yang akan dipilih, di mana kita akan menargetkan konsumen yang akan membeli produk yang kita jual. Penempatan pasar berupa fase menciptakan suatu penempatan produk yang sesuai dengan pikiran dan benak konsumen. Dasar segmentasi pasar konsumen: geografis, wilayah, kepadatan penduduk atau iklim.
Demografis, usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, tipe keluarga, pendapatan, agama, dan ras atau penghasilan. Psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Behavioristis atau perilaku, manfaat produk yang dicari, tingkat pemakaian, kejadian sikap. Tingkat segmentasi pasar terbagi menjadi 4, yaitu pemasaran massal atau mass marketing, pemasaran segmen atau segmen marketing, pemasaran relung atau niche marketing, pemasaran mikro atau mikro marketing. Contoh segmentasi pasar. Segmentasi pasar geografis. Kita ambil segmentasi pasar, contohnya itu produk Aqua. Segmentasi geografis, Aqua menyapa semua pasar di wilayah Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan, namun produk Aqua dapat ditemukan di pinggiran kota bahkan daerah pedesaan. Segmentasi demografis, Aqua menargetkan semua orang yang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk Aqua diproduksi untuk semua kelompok dan untuk konsumsi semua orang. Segmentasi psikologis, Aqua ditujukan untuk kelas sosial menengah, namun juga bisa digunakan untuk kelas sosial bawah. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.